sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu, yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini senantiasa menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk junjungan kita, Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, para bapak, para ibu sadayana kumaha dalama. Alhamdulillah. Kita akan mulai saja. Ikrimah bin Abu Jahal. Sekilas tentang Abu Jahal. Abu Jahal sebagaimana kita tahu bahwa dialah yang paling memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dialah orang yang paling keras menentang dakwah misi dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini terjadi? Pertama, karena memang Abu Jahal itu keturunan dari Bani Makhzum, ya. Kemudian Nabi keturunan dari Bani Hashim. Sedangkan dari dulu semenjak ya sebelum Nabi dilahirkan, sebelum Abu Jahal dilahirkan, dua kabilah ini, dua kubu ini selalu bertengkar, ya, selalu berebut ya terkait hal-hal tertentu, dan memang sudah menjadi musuh bebuyutan dua-duanya. Kemudian Allah takdirkan dari Bani Hashim lahirlah Nabi Muhammad SAW, sedangkan dari Bani Makhzum itu dilahirkan Abu Jahal. Nah kemudian sebetulnya Abu Jahal itu kalau mau ditanya ya, secara jujur, apakah dia mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW? Mengakui. Jadi hati kecilnya itu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah di pihak yang benar. Nah ini sudah terkonfirmasi ketika Abu Jahal ditanya oleh Utbah bin Rabi'ah. Karena begini, para sejarawan itu menilai, para ahli menilai bahwa budaya dan adat istiadat waktu itu, ketika seorang pemimpin masuk Islam, itu nanti pengikutnya itu akan dengan sangat mudah masuk Islam. Contoh misalkan Madinah. Kenapa Madinah itu sangat mudah menerima Islam? Karena pemimpin mereka, dua pemimpin mereka, pertama adalah Usaid bin Khudair, yang kedua adalah Sa'ad bin Mu'adz. Itu dua-duanya tokoh dari pemimpin Madinah dan dua-duanya masuk Islam. Makanya orang Madinah itu dengan sangat mudah menerima Islam. Nah di Quraisy itu ada yang sudah dianggap tokoh, bahkan sudah dianggap raja, ya, dan itu pemimpin seluruh Quraisy, namanya Abu Jahal. Nah para sejarawan menilai bahwa kalau Abu Jahal menerima Islam, sebetulnya Islam bisa tersebar di Mekah itu dengan sangat mudah. Tapi pertanyaannya, kenapa Islam itu begitu sulit berkembang di Mekah? Karena kepala mereka, pemimpin mereka dialah yang menentang Islam sedari awal. Karena pemimpinnya ini memusuhi Islam. Nah, para hadirin ikhwatiman rahimakumullah, salah satu cuplikan, Utbah pernah bertanya kepada Abu Jahal, kenapa dia menolak Islam? Dan kenapa dia begitu benci kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW? Dan kenapa dia begitu menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini? Kemudian jawaban Abu Jahal, dia mengatakan, dan kenapa Abu Jahal ini melibatkan orang-orang Quraisy, memprovokasi orang-orang Quraisy untuk memusuhi Muhammad gitu. Jadi kalau Utbah berharap, Utbah itu ayahnya Hindu, ya. Bagi Utbah yang namanya ajaran Muhammad tidak ada yang salah begitu, ya, fair-fair saja. Kemudian ajarannya juga sesuai dengan fitrah. Kemudian kenapa orang Quraisy itu dilibatkan oleh Abu Jahal, didorong oleh Abu Jahal untuk memusuhi Muhammad? Nah jawaban Abu Jahal bagaimana? Kata Abu Jahal, sesungguhnya hati kecil saya mengakui bahwa Muhammad di pihak yang benar. Tapi kenapa
Abu Jahal itu menentang Nabi. Kata Abu Jahal sendiri bahwa saya ditakdirkan untuk memusuhi Muhammad. Ya, dari leluhurku, kakek buyut dan seterusnya itu menentang, bermusuhan dengan leluhurnya Muhammad. Maka bagaimana mungkin saya mengalah kepada Muhammad dan saya tidak akan masuk Islam? Itu alasan kenapa Abu Jahal sampai matinya di perang Badar itu tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, para hadirin ikhwati fillah, kebencian Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad SAW, permusuhan Abu Jahal terhadap Nabi itu ternyata diwarisi oleh anaknya yang bernama Ikrimah. Jadi secara karakter itu yang namanya Ikrimah dengan bapaknya Abu Jahal 11-12. Dan memang Ikrimah dari awal sudah didoktrin oleh ayahnya untuk membenci Islam. Begitu. Karena Ikrimah sudah disiapkan oleh ayahnya untuk menjadi pelanjutnya, ya, menjadi pemimpin Quraisy. Dan apa yang ditentang oleh ayahnya itu pasti didoktrin kepada anaknya, yaitu Ikrimah. Makanya secara di lapangan, ya, secara fakta, bahwa Abu Jahal ini berhasil mendidik anaknya dengan kekufuran dan kemusyrikan. Dan juga Abu Jahal berhasil mematri anaknya, ya, mematri hati anaknya untuk membenci dan menentang Islam. Makanya Ikrimah ini mewarisi permusuhan itu dari orang tua dan keturunannya. Dan ini menjadi salah satu gambaran ternyata permusuhan ini bisa diwarisi gitu. Ya, kalau lama akina jeung akina, terus kamar imah bapana jeung bapana, ayeuna mah anakna jeung anakna begitu. Ya, dan ini mata rantai permusuhan seperti ini kalau tidak diputus akan terus berlanjut begitu. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Para ulama mencatat sebetulnya Ikrimah ini orang yang cerdas, pemuda yang cerdas. Tapi masalahnya matanya sudah dibutakan dari kebenaran. Karena teman-teman sebaya Ikrimah ini sudah duluan masuk Islam. Teman-teman sebayanya contohnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini masuk Islam, bahkan beliau siap untuk menanggung resiko. Mus'ab itu kan diusir sama ibunya. Bahkan mun ayeunanya Mus'ab bin Umair itu dari kakak itu sudah dihapus, sudah tidak diakui sebagai anak lagi, sudah tidak diakui sebagai keluarga. Contoh yang lain ada Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam ini usianya, ya, sebaya dengan Ikrimah, tapi Zubair bisa menerima kebenaran karena dia insaf itu, jadi hatinya itu mengakui kalau kebenaran ditemukan maka dia ikuti. Beda dengan Ikrimah. Ikrimah itu matanya sudah dibutakan dengan kebencian kepada Nabi Muhammad SAW dan ajarannya. Makanya apapun kebenaran yang diterima oleh Ikrimah sementara waktu ini itu tidak bisa diterima, ya, dengan akal sehat, ya. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian lanjut di perang Badar. Perang Badar adalah perang pertama yang terjadi dalam sejarah Islam. Dan di mana di perang Badar ini adalah orang yang paling paling semangat untuk memusuhi Nabi Muhammad itu adalah ya Abu Jahal. Bahkan Abu Jahal ini ternyata didampingi oleh anaknya yang bernama Ikrimah. Tapi alhamdulillah Allah berikan rasa giroh yang tinggi kepada 2 pemuda Ansor, ya, ada Mu'az dan Muawiyah. Nah, 2 pemuda Ansor ini mereka ini sangat mencari-cari yang namanya Abu Jahal, karena mereka dengar bahwa orang yang selalu mencaci maki Nabi, menghina Nabi, melecehkan Nabi itu adalah namanya Abu Jahal. Tapi mereka tidak tahu Abu Jahal itu yang mana, karena mereka belum sempat bertemu, karena mereka orang Madinah. Dua pemuda Ansor ini, anak remaja, itu orang Madinah. Tapi mereka tahu bahwa orang yang paling membenci Nabi, selalu menghina Nabi, melecehkan Nabi, ya, menghinakan Nabi ketika Nabi di Mekah, itu namanya Abu Jahal. Makanya pada saat peperangan, 2 pemuda ini itu sempat bertanya kepada Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf orang Mekah dan tahu persis mana yang namanya Abu Jahal. Ini ketika perang berkecamuk, ya. Kemudian 2 pemuda ini bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai paman, manakah yang namanya si Abu Jahal yang selalu menghina Nabi?"
mereka itu berhasil menebas betisnya Abu Jahal, sehingga Abu Jahal tumbang dari kudanya sampai duel di bawah, yang pada akhirnya Abu Jahal juga tumbang. Kemudian pembunuhan Abu Jahal ini dituntaskan oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Dituntaskan. Nah, ketika Abu Jahal ini duel dengan umat Islam, para sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian dua remaja ini, Ikrimah di posisi yang lain, di titik yang lain juga sedang meladeni perlawanan kaum muslimin. Ketika ayahnya tumbang, Ikrimah tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai ketika Abdullah bin Mas'ud berhasil menembus dada Abu Jahal dengan pedang, sampai detik-detik sakaratul mautnya Abu Jahal, Ikrimah tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai mengerang, Abu Jahal itu mengerang kesakitan. Kemudian di sanalah Ikrimah mengatakan, ayah, begitu. Dan akhirnya alhamdulillah di perang Badar kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan. Tapi bangke-bangke, kita suka bangke saja. Bangke-bangke kaum kafir Quraisy ini ternyata tidak ada satupun yang diangkut oleh mereka. Tidak ada satupun yang diangkut, termasuk Ikrimah. Ikrimah tidak berani untuk mengambil jasad bapaknya Abu Jahal, kan Abu Jahal mati di perang Badar itu. Sampai oleh Nabi, bangke-bangke ya orang-orang kafir Quraisy ini, karena memang tetap harus dirawat kan, maksudnya dikondisikan. Nabi menggali salah satu galian namanya Qalib. Kemudian di galian Qalib ini semua bangke-bangke kurang lebih ya 70 orang kafir Quraisy itu dikubur di sana, disatukan di satu galian, kemudian mereka ditanam di sana, dikubur di sana. Nah, perhatian di khotimah Allah, apa yang terjadi? Ikrimah bertambah marah kepada mereka, bertambah benci. Alasannya kalau memang kemarin itu kebencian ini diwarisi dari ayahnya, yang ayahnya menentang Nabi Muhammad. Tapi setelah perang Badar, kebencian itu bertambah menjadi balas dendam. Ditambah lagi, kelemahan benci, amok, ya, ngewa ke Islam teh. Kelemahan bapak anak seorang berhasil dibunuh oleh kaum muslimin di perang Badar. Makanya dia, Ikrimah, dan anak-anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Karena ada Ikrimah itu putranya Abu Jahal. Abu Jahal berhasil dibunuh. Kemudian ada Sofwan itu bin Umayyah, bapaknya juga berhasil dibunuh. Dan satu lagi ada yang paling ngenes, namanya adalah Hindun. Karena Hindun ini bapaknya Utbah bin Rabi'ah, itu berhasil dibunuh dalam duel dengan Hamzah. Makanya nanti kenapa Hamzah itu ditarget oleh Hindun. Bahkan Hindun itu ketika perang Uhud itu membayar Wahsy. Ya, jadi Hindun menjanjikan hadiah untuk Wahsy. Kalau Wahsy berhasil membunuh Hamzah, nanti akan diberikan kalung oleh Hindun. Dan itu dilaksanakan nantinya. Makanya tugas Wahsy itu dia tidak disibukkan untuk menghadapi kaum muslimin yang lain. Tugas Wahsy itu dia mengambil tombak kemudian mentarget Hamzah. Dan ketika Hamzah lengah inilah nanti Hamzah akan ditombak oleh Wahsy. Dan Wahsy berhasil membunuh Hamzah di Uhud ini. Bahkan nanti tidak cukup itu kan. Ketika kaum muslimin sudah terdesak mundur, kalah ya dalam perang Uhud, Hindun kan tidak puas. Sampai Hindun bawa belati, kemudian mencari jasadnya Hamzah, kemudian dadanya Hamzah ini dibelek, ya, diambil jantungnya, digigit, dikunyah, kemudian dimuntahkan. Kemudian hidungnya Hamzah sama dipotong, telinganya juga dipotong, kemudian seluruh tubuhnya dikoyak-koyak oleh Hindun. Kan begitu. Nah, 3 anak dan anak-anak yang lain lah, ya, karena Hindun bukan hanya bapaknya, termasuk saudaranya dan pamannya juga dibunuh di perang Badar. Mereka yang memprovokasi orang-orang Quraisy untuk melaksanakan balas dendam. Ya, balas dendam. Ya, maka di perang Uhud ini itu orang-orang kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Kalau perang Badar dipimpin oleh Abu Jahal, ya, cuma Abu Jahal berhasil dibunuh. Kalau di perang Uhud pemimpin Quraisy itu namanya adalah Abu Sufyan. Dan mereka siap untuk melancarkan aksi balas dendam terhadap kaum muslimin. Nah, perhatian ikhwati Allah, siapakah yang paling semangat dalam perang Uhud? Ikrimah. Bahkan
Ikrimah dengan Khalid bin Walid ya, mereka lah tokoh yang ada di balik kemenangan kaum kafir Quraisy di perang Uhud ini. Karena umat Islam itu sempat mereka tergiur dengan ghanimah, wabil khusus yang para penembak ini, para pemanah tergiur dengan ghanimah, kemudian mereka lupa terhadap pesan Nabi, tidak boleh meninggalkan tempat, kemudian mereka turun mengambil ghanimah, dan di sana Ikrimah dengan Khalid berbagi tugas. Khalid mengitari gunung Uhud ya ke sebelah kanan, kemudian Ikrimah dengan pasukan kudanya, Khalid juga sama dengan pasukan kudanya, mengitari gunung Uhud di sebelah kiri. Tiba-tiba mereka muncul dari belakang. Nah, ketika barisan kaum muslimin sudah berantakan, mereka sudah melepaskan pedang tombaknya, sibuk dengan urusan dunia, lupa terhadap pesan Nabi. Mereka semuanya diserang oleh orang-orang kafir. Akhirnya kan ada yang beberapa tokoh Quraisy yang sangat puas dengan kekalahan kaum muslimin. Ikrimah, Hindun, kemudian mereka tertawa, terbahak-bahak dalam kekalahan kaum muslimin. Selanjutnya perang Ahzab. Di perang Ahzab ini menunjukkan ketidakpuasan orang-orang Quraisy. Ya, penyebabnya sih karena memang ini Bani Nadir ya, Bani Nadir yang diusir oleh Nabi. Mereka minta dan memprovokasi orang-orang Quraisy untuk melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin yang ada di Madinah. Kemudian sebetulnya orang-orang Quraisy juga ada kebutuhan untuk menyerang kaum muslimin. Salah satunya adalah karena bisnis mereka, jalur bisnis mereka itu terganggu. Jadi sejak adanya kaum muslimin mendirikan negara Islam di Madinah, itu kan jalur ke Syam, Mekah, Madinah, Syam, itu mereka sempat terganggu dengan adanya kaum muslimin. Kemudian mereka menerima ya usulan dari Bani Nadir untuk menyerang kaum muslimin di perang Ahzab. Kaum muslimin membuat panik di perang Ahzab itu, maka disebut dengan perang Khandaq. Sebetulnya orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya 10.000 ya, 10.000, kaum muslimin 3.000, itu mereka tidak bisa menembus karena paritnya dalam, ya lebar. Kemudian di tengah-tengah parit ini juga ditancapkan pancung-pancung yang runcing-runcing sehingga kuda itu tidak bisa lompat. Ya, kalaupun dipaksakan, agobros tadi, nancep karena pancung-pancung, gitu. Nah, perhatian Fatimah, ternyata di antara mereka orang-orang Quraisy ada yang penasaran pengen menembus Khandaq. Bahkan dia yang menyuruh kawan-kawannya untuk membuat jembatan manual. Jadi si parit ini itu mereka buat jembatan dulu, kemudian nanti jembatannya akan ditumpangkan ya di atas Khandaq, di atas parit, kemudian sehingga berhasil mereka bisa masuk ya. Yang berhasil masuk itu pertama adalah Amr bin Wud. Itu adalah seorang algojo, ya, pegulat juga, sangat ditakuti. Pokoknya orang-orang saat itu kalau mendengar nama ini Amr bin Wud itu pasti ngambil jidik ya, meringkap bulu-bulu kalau. Tapi ada seorang sahabat Nabi yang tidak takut dengan siapapun kecuali hanya kepada Allah, siapa? Ali. Makanya Amr bin Wud ini itu akan nanti dihadapi oleh Ali. Kemudian di sebelahnya ada Ikrimah. Nah, Ikrimah karena Ikrimah tidak puas, ya, pengennya Ikrimah itu adalah benar membunuh Nabi Muhammad SAW. Itu Ikrimah. Tapi alhamdulillah ketika Ali berhasil mengatasi ya perlawanan dari Amr bin Wud, karena Amr bin Wud ini berhasil diatasi oleh Ali, kemudian Ali membunuh Amr bin Wud. Ketika Ali berhasil membunuh Amr bin Wud, tunggalan Ikrimah malah mangkret ya, sampai dia meninggalkan pedang dan baju besi, sampai meninggalkan pedang dan tamengnya. Makanya pedangnya Ikrimah ini di perang Ahzab ini karena ditinggalkan dia kabur, sempat diambil sama Ali. Kemudian Ali menyerahkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di perjanjian Hudaybiyah, ketika antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy sudah terjadi kesepakatan ya, perjanjian damai. Ya, tidak akan melakukan perang selama 10 tahun ke depan, namanya gencatan senjata. Tahun ke-6 kenabian. Tapi ternyata Ikrimah memiliki kontribusi untuk melanggar perjanjian ini. Karena ada salah satu kabilah namanya Bani Bakar. Ya, Bani Bakar.
secara sepihak menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu beraliansi dengan kaum muslimin, berkoalisi dengan kaum muslimin, sedangkan Bani Bakar berkoalisi dengan orang-orang Quraisy. Nah, sebelum menyerang itu, Bani Bakar pernah berkonsultasi kepada Ikrimah. Wahai Ikrimah, kami kesal dengan Bani Khuza'ah, dendam kami belum terbalaskan. Kemudian mereka minta, bagaimana kalau kami serang, bantai saja Bani Khuza'ah ini. Diberikan lampu hijau oleh Ikrimah, tapi tidak berdasarkan keputusan seluruh orang Quraisy, karena ada sebagian orang Quraisy yang tidak sepakat terhadap apa yang diputuskan oleh Ikrimah. Salah satunya adalah Abu Sufyan. Makanya nanti Abu Sufyan ketika tahu bahwa dalam dibalik peristiwa pembantaian Bani Bakar terhadap Bani Khuza'ah ini adalah Ikrimah, Abu Sufyan marah kepada Ikrimah. Bahkan riwayat menyebutkan Ikrimah terlibat dalam pembantaian ini. Bayangkan, pasukan Bani Bakar disiapkan dari semenjak masuk malam hari, dari Isya itu sudah disiapkan. Terjadinya pembantaian diarahkan itu tengah malam. Di tengah malam Bani Bakar ini itu diarahkan ke Bani Khuza'ah, dan ketika waktu sahur, waktu sahur itu sekitar jam 2 dini hari atau jam 3 dini hari, mereka dibantai di Subuh Wati namanya. Bahkan sebagian Bani Khuza'ah ini adalah kaum muslimin, dan mereka dibantai itu ketika sholat tahajud. Bayangkan, mereka dibantai oleh Bani Bakar ini ketika sholat tahajud. Sampai Amr bin Salim mengatakan, pemimpin Bani Khuza'ah yang laporan kepada Nabi, kami dibantai dalam keadaan sujud dan rukuk ya Rasulullah. Di sana Rasul marah. Sampai Rasul itu sempat kan, Abu Sufyan itu mencoba untuk membujuk agar Rasul tidak membalaskan dendam kan, agar tidak melakukan pembalasan terhadap orang-orang Mekah. Dibujuk oleh Abu Sufyan, Rasul tidak bergeming, karena Rasul sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang Mekah. Sudah tidak ada kata maaf lagi, tidak ada toleransi lagi. Dan inilah yang menyebabkan kenapa Nabi mengirimkan pasukan di tahun ke-8 Hijriah dulu ya. Nah, dalam dibalik ini, dibalik pembantaian ini adalah Ikrimah. Jadi Ikrimah belum sembuh dari lukanya. Sampai ketika kaum muslimin datang dengan 10.000 di Futuh Mekah ya. Ketika orang-orang Mekah itu pada menyelamatkan diri, ada yang menyelamatkan diri di rumahnya Abu Sufyan, ada yang menyelamatkan diri di Masjidil Haram, ada yang menyelamatkan diri di rumah masing-masing. Karena kata Nabi, siapa yang berdiam diri di rumahnya, tidak keluar rumah, tidak melakukan perlawanan, kami tidak akan membantai mereka. Tapi ternyata ada sekelompok pemuda yang ingin mencoba melakukan perlawanan, namanya Ikrimah. Itu Ikrimah. Jadi Ikrimah dialah yang memobilisasi para pemuda Quraisy untuk melakukan perlawanan di Futuh Mekah. Sampai ke Khalid sebelum perang ngobrol dulu dengan Ikrimah. Lur, agar mereka kamu dipaksakan mereka lawan kami, mau kuat daripada kami dibantai, mending masuk Islam. Mual kurimah mual gumeok main bacok istilahnya. Itu kan prinsip juga. Jadi tetap yang namanya Ikrimah ingin mencoba dulu. Akhirnya kan diladeni sama Khalid bin Walid. Dan setelah diladeni oleh Khalid bin Walid, kalah kan mereka, yang ratusan orang ini kalah dengan pasukan Khalid. Akhirnya Ikrimah kabur. Kabur. Para hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Ketika Ikrimah kabur, tujuannya kemana? Ikrimah kabur itu tujuannya adalah ke Yaman. Ke Yaman. Dia berangkat ke Jeddah, ke pelabuhan. Dan berhasil sebetulnya, sempat dia naik kapal. Kapal ini nanti akan menuju ke arah selatan, ke Yaman. Tapi qadarullah, ketika Ikrimah berada di tengah lautan di atas kapal tersebut, Allah takdirkan kapal yang ditumpangi oleh Ikrimah ini itu terombang-ambing karena badai besar. Jadi terjadi badai. Hampir-hampir saja perahu itu terbalik. Sampai Ikrimah sendiri menyaksikan bagaimana para penumpang ini yang asalnya ketika di daratan selalu menyebut berhala mereka, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan seterusnya.
Tapi ketika diguncang perahu itu oleh Allah, dikirimkan badai, semuanya menyebut satu nama, itu Allah saja. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, tolonglah kami. Da'allah mukhlisin. Saat itu ketika ada musibah, ada bencana, mereka baru ikhlas dalam berdoa hanya kepada Allah, tapi tidak berdoa kepada berhala yang lain. Ikrimah pun sama. Ikrimah tidak berani menyebut nama yang lain. Karena kalau begini, orang-orang musyrik itu sebetulnya mereka tidak mengingkari adanya Allah. Betul, orang musyrik itu, orang musyrik Quraisy ya, bukan ateis, bukan orang yang tidak mengaku adanya Tuhan. Mereka mengakui adanya Allah. Hanya saja dalam peribadahan mereka menyembah kepada Allah, juga menyembah kepada selain Allah itu saja. Nah, ketika di daratan mereka menyembah musyrik, menyembah kepada Allah, menyembah kepada Lata, menyembah kepada Uzza, Kubah. Tapi ketika mereka dalam kondisi terombang-ambing di lautan, baru mereka ikhlas. Dan ketika mereka berdoa dengan ikhlas hanya kepada Allah, Allah mengijabah. Akhirnya laut tenang kembali. Tenang kembali, mereka selamat. Kemudian nahkoda kapal tidak punya pikiran untuk melanjutkan, bahaya kalau dilanjutkan. Balik dia ke Jeddah, gitu. Jadi perahu itu sempat ya berlabuh, tapi balik lagi ke Jeddah, menepi lagi. Nah, ketika Ikrimah kembali lagi ke pelabuhan Jeddah, ditemukan sama istrinya. Istrinya namanya adalah Ummu Hakim. Kisah tentang Ummu Hakim. Ummu Hakim sebelum bertemu dengan Ikrimah itu sempat menyatakan diri masuk Islam. Ya, jadi Ummu Hakim ini sudah menjadi seorang muslimah. Jadi Ikrimah dengan Ummu Hakim ini kan suami istri. Nah, ketika Ikrimah kabur, istrinya ya lebih baik saya menerima kebenaran saja. Ya, akhirnya istrinya itu Ummu Hakim menghadap kepada Nabi dan menyatakan diri masuk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian setelah itu Ummu Hakim mengatakan demikian, ya Rasulullah, sebetulnya suami saya Ikrimah itu ada potensi masuk Islam. Betul? Iya. Terus gimana nanti? Ya, saya akan usahakan dulu agar suami saya nantinya masuk Islam. Saya akan coba dulu. Nah, respon dari Nabi, ya sudah diusahakan saja. Padahal betul, Ikrimah itu sudah menjadi DPO. Jadi ada 9 nama atau 10 nama, lewat yang lain. Yang 10 nama ini itu adalah daftar pencarian orang. Dan Nabi sudah memberikan lampu hijau dimanapun mereka ditemukan, karena dosa dan kejahatan mereka sudah tidak bisa ditolerir. Itu sampai-sampai mereka boleh dibunuh di tanah haram sekalipun. Kan biasanya di tanah haram itu, Mekah Madinah, tanah haram yang khusus tanah haramnya, itu tidak boleh terjadi pertumpahan darah. Ya, tidak boleh terjadi adanya pertumpahan darah. Kecuali 10 orang ini. 10 orang ini itu boleh diizinkan untuk dibunuh meskipun ketika mereka berlindung di balik Iswah Ka'bah. Kan sesuatu yang tidak boleh dan sangat dihindari terjadinya pertumpahan darah di area Masjidil Haram, apalagi di Ka'bah. Itu sangat dihindari. Khusus 10 orang ini kalau mereka bersembunyi di balik Iswah Ka'bah, bunuh saja kata Nabi. Salah satu yang menjadi DPO itu adalah Ikrimah. Makanya Ikrimah kabur ke Yaman. Nah, kata istrinya, ya Rasulullah, saya akan mengusahakan suami saya untuk masuk Islam, tapi saya minta jaminan. Apa jaminannya? Saya akan membawa kembali suami saya menghadap kepada engkau, tapi jamin jiwanya agar selamat. Tidak ada sahabat engkau yang menyentuh dirinya. Saudara Nabi, saya jamin. Bukan Nabi mah tidak pernah ada kepikiran untuk balas dendam. Kan yang namanya Ikrimah ini dosanya besar sekali, kejahatannya luar biasa. Ya, dia yang selalu memobilisasi orang-orang Quraisy untuk melakukan perlawanan terhadap Nabi dan melakukan pertentangan. Tapi selama orang tersebut mungkin ada potensi masuk Islam, kenapa tidak ditempuh? Nah, inilah Nabi kita. Dan punten Nabi ketika Ikrimah nanti datang menyambut, bayangkan. Kita sudah lihat si Borokokok datang, Wakadosnya gitu, begitu. Jadi ketika orang ada potensi untuk berubah, ya berubah pikir, kemudian dia ke arah lebih baik, kenapa tidak kita menyambutnya?
kita sambut, kita rangkul, kita dorong, dan kita kuatkan jiwanya untuk tetap dalam kebenaran. Kan begitu. Alhasil ketika Ikrimah kembali berlabuh ke Jeddah ini, bertemu dengan istrinya. Kenapa ada di sini? Bon, gitu ya. Saya datang jauh-jauh ke sini untuk mencari wahai Ikrimah. Tapi tidak menemukan suami ya sebetulnya. Ya. Karena bagi Ummu Hakim, ketika Ikrimah masih kafir ya, belum masuk Islam, kemudian Ummu Hakim sudah menjadi seorang muslimah. Pemahaman Ummu Hakim itu bahwa dengan otomatis ya ikatan rumah tangga mereka, suami istri mereka itu sudah terpisah, pasah. Makanya nyebutnya itu bukan suami, Ikrimah saja namanya. Ya, saya ingin menjemputmu wahai Ikrimah. Ada apa? Ada berita apa? Begini, saya datang dari Rasulullah. Loh, kamu bertemu dengan Muhammad? Ya, saya sudah masuk Islam. Kemudian saya sudah menyampaikan kepada Rasulullah bahwa kamu ada potensi masuk Islam. Terus Rasul menjamin keselamatanmu asal kamu mau untuk bertemu dengan Nabi saat ini. Ya, saya akan membawa pulang menghadap dengan Rasulullah. Rasul menjamin keselamatanmu, dan inilah saat yang tepat untuk kamu masuk Islam. Kalau kamu tidak masuk Islam hari ini, sangat mungkin kamu tidak akan masuk Islam selamanya. Kemudian teringatlah terhadap kejadian badai yang di lautan tadi. Apa mungkin ya ajaran Muhammad itu adalah ajaran yang benar? Karena buktinya kami diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja tadi. Dan dia cerita, Ikrimah cerita kepada istrinya, meskipun statusnya bukan istri. Cerita kepada Ummu Hakim bahwa ya itu, kata Ummu Hakim, itulah Tuhan yang mesti kita sembah. Akhirnya Allah berikan hidayah. Ikrimah mau untuk dibawa pulang disertai oleh Ummu Hakim, dan Nabi sudah menyiapkan kedatangan Ikrimah. Di tengah perjalanan, ya, maklum sudah berhari-hari ya, tidak berkumpul dengan istrinya. Kemudian Ikrimah ngomel ke Ummu Hakim, Bun, apa bunda-bunda nggak ada? Ya, Bun, saya sudah udah Cici, kalau mau omong, kamu bukan suamiku lagi, wahai Ikrimah. Loh, gimana sekarang belum mencerai kamu? Dengan otomatis ketika saya masuk Islam, Anda masih kafir, kita sudah terpisah dengan otomatis. Aimah jadi gitu. Akhirnya kan Ikrimah juga sedikit takut. Oh beginilah, ya begini ya aturan Islam itu. Jadi aturan Islam itu ketika misalkan ada dua orang ya, dua-duanya non Muslim, kemudian wabil khusus ya istri yang masuk Islam. Ketika istrinya yang masuk Islam ya duluan, kemudian suaminya belum masuk Islam, maka itu secara otomatis terpisah. Kecuali kalau dua-duanya nanti ya pada akhirnya yang satunya lagi masuk Islam, itu kembali bergabung tanpa perlu akad nikah yang baru. Ini pernah dialami oleh Zainab. Zainab itu Zainab putri Nabi. Zainab putri Nabi itu punya suami namanya Abul As ya. Nah ternyata mantu Nabi ini yang satu, yang suaminya Zainab ini, itu enggak masuk Islam. Makanya kalau Nabi dipisah. Tapi pada akhirnya nanti mantunya Nabi yang suaminya Zainab ini itu masuk Islam. Maka oleh Nabi dikumpulkan kembali tanpa pernikahan yang baru. Jadi kalau dua-duanya masuk Islam atau salah satunya duluan kemudian nanti yang suaminya nyusul, gak masalah, gak harus ada akad nikah baru. Ya seperti Hindu dengan Abu Sufyan, kan dua-duanya masuk Islam, dua-duanya asalnya kan kafir. Apakah ketika masuk Islam mereka harus dinikahkan ulang? Gak usah. Makanya kawin dengan pemajikan double, mending aja nyentuh double gitu. Kurang dua kali, eta kan percuma. Jadi Islam itu mengakui pernikahan orang-orang jahiliyah di masa jahiliyahnya. Begitu. Contohnya nanti Ummu Hakim masuk Islam duluan, kemudian Ikrimah masuk Islam belakangan. Tapi meskipun masuk Islam belakangan, ya, ketika statusnya masih kafir, Ikrimah gak boleh bercampur mereka. Tapi ketika Ikrimah menyusul masuk Islam, Nabi gabungkan kembali mereka tanpa harus akad nikah yang baru. Nah, para hadirin ikhwati fillah,
sampai Nabi Muhammad SAW mengarahkan para sahabat tidak boleh menyentuh kulitnya Ikrimah, gak boleh macam-macam. Ikrimah sudah ada dalam jaminan Nabi. Sampai Nabi mengatakan, marhaban birraqibil muhajir, selamat datang wahai penunggang kendaraan yang datang dalam keadaan hijrah. Hadirin ikhwati iman dan rahimakumullah. Akhirnya Ikrimah datang kepada Nabi, betul-betul menghadap. Ini putranya musuh, ya. Ini putra yang karakternya mirip dengan Abu Jahal, tapi ternyata beda nasib. Kalau Abu Jahal mati dalam kekufuran, tapi kalau Ikrimah anaknya itu alhamdulillah masih diberikan hidayah. Makanya Nabi berpesan kepada para sahabat, sayatikum Ikrimah bin Amr mu'minun muhajira fala tasubbu abah fa inna sabbal mayyit yu'dhil hayy wa la yablughul hayy. Akan datang kepada kalian Ikrimah bin Amr dalam keadaan beriman, dalam keadaan berhijrah, maka jangan sesekali kalian mencaci ayahnya di hadapannya, menggibah ayahnya di hadapannya. Sehingga diulang, ya misalkan anak kecil kali ngaji, ya rajin ngaji, rajin sholat, rajin azan, kemudian bapaknya preman gitu, bapak mulai cabur, mabok bayi, mabok mana, gitu, kemudian Anda jadi hati. Ya, jangan menggibah ayah di depan anak. Meskipun kadang gibah itu kan ada yang diperbolehkan, tapi di depan anaknya kan jangan. Ya. Nah, para hadirin ikhwati Allah, alhasil Ikrimah itu bertemu dengan Nabi dan Nabi menyambut. Dan semua yang dilakukan oleh Ikrimah, permusuhannya, pertentangan, itu sudah tutup buku semuanya, sudah. Nabi gak pernah ungkit-ungkit itu. Kamu berani datang, gak ingat kamu bagaimana perlakuanmu di perang Uhud begitu? Gak pernah. Nabi gak pernah mengungkit-ungkit masa lalu. Ya. Seperti mati airnya karet rumah, airnya disambut. Dan memang betul, ketika disambut, Ikrimah pun kaget. Ternyata Nabi itu lembut, bagus, ya. Alhasil, ketika Nabi mengajak Ikrimah untuk masuk Islam, maka Allah berikan hidayah kepada Ikrimah dan akhirnya Ikrimah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, jadi ini juga jadi jadi pelajaran ya. Jadi sabantamu nakolot cangtang dogi gitu bulan siga kolotna. Meskipun kadang kala ya track recordnya itu asalnya sama. Para hadirin kuat iman dan rahmatullah. Ketika Ikrimah masuk Islam, ada satu beban berat. Karena Ikrimah itu merasa, ini gimana tentang masa laluku. Jadi Ikrimah itu terbebani dengan masa lalu yang pernah menentang Nabi dan Islam. Dicurhatkan langsung ke Nabi, ya Rasulullah. Saya ada satu permintaan, ya Rasulullah. Apa permintaanmu, wahai Ikrimah? Kata Ikrimah, inni as'aluka an tastaghfira li kulli adawatin adaitukaha aw masirin aw du'tu fihi aw maqamin laqitu fihi. Saya teringat permusuhanku terhadap Islam kepadamu dan ucapanku. Saya beberapa kali pernah menghinamu, melecehkanmu. Bahkan saya sudah melakukan beberapa aksi-aksi untuk menentang Islam. Saya minta agar engkau berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni seluruh kesalahanku, seluruh permusuhanku terhadap Islam, sampai setiap kata yang pernah keluar dari lisanku ketika aku mencacimu. Aku minta engkau memohonkan ampun untuk semua dosa-dosaku. Nabi tersenyum. Sebetulnya ketika seseorang melakukan kesalahan, pertentangan terhadap Islam, dengan Islamnya saja itu sudah dari nol, sudah dihapuskan. Al-Islamu yajubu ma qablahu minaz dzunub, kan begitu. Yang namanya seorang kafir meskipun bagaimanapun ya pertentangannya terhadap Islam, dengan dia masuk Islam itu sudah diampuni semuanya, sudah jadi kifarat. Tapi hebatnya Ikrimah, beliau gak mau gitu. Ini menjadi beban. Akhirnya Nabi mendoakan, bayangkan Nabi yang mendoakan. Doa Nabi, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia. Kulla adawatin adaniha, ampunilah setiap permusuhan yang pernah dilakukannya. Wa kulla masirin sarafihi ila maudhi, dan setiap perjalanannya untuk menentang Islam, ampunilah. Waghfir lahu
mana min irti fi wajhi au ana ghaibun anhu, dan ampunilah setiap kata-katanya baik di hadapanku ataupun di belakangku ketika menghinaku. Ketika Nabi yang mendoakan pasti diampuni. Makanya Ikrimah alhamdulillah itu mendapatkan anugerah ya. Beliau masuk Islam, kemudian langsung didoakan oleh Nabi. Dan hebatnya Ikrimah nih. Ikrimah itu salah seorang pemuda yang komitmen. Ketika kafir komitmen dengan kafirnya, ketika berislam komitmen dengan Islamnya. Sampai beliau berkomitmen berjanji kepada Nabi, ya Rasulullah, sejumlah apa yang sudah saya keluarkan untuk menentang Islam, saya akan mengeluarkan lebih banyak lagi